warahmatullahi wabarakatuh. Saya Andi Fernandi, mahasiswa S2 jurusan Pendidikan Olahraga Fakultas Ilmu Keolahragaan Universitas Negeri Padang tahun 2021. Pada video kali ini saya akan mencoba membahas tentang konsep pedagogik dan pengetahuan pedagogik pada mata kuliah pedagogik olahraga. Mudah-mudahan video ini bermanfaat bagi kita bersama. Mohon diikuti. Pada era sekarang banyak permasalahan yang terjadi pada guru PJOK, di mana persoalan guru akan semakin kompleks memasuki era revolusi 4.0, di mana guru harus mempunyai kompetensi dalam menghadapi perkembangan teknologi. Dalam hal ini akan dibahas cara mengajar guru yang berkaitan dengan konsep pedagogik, karakteristik peserta didik pada era revolusi 4.0, dan memahami model, pendekatan, cara berpikir, dan gaya belajar peserta didik pada era reformasi 4.0. Pengkajian ini bermanfaat untuk guru dalam menentukan cara mengajar pada era revolusi 4.0 sesuai dengan karakteristik peserta didik serta menentukan model pembelajaran yang tepat. Yang pertama, kita akan mencoba membahas tentang konsep pedagogik. Sudah kita ketahui bersama, setiap orang pernah mendengar tentang arti dari pendidikan, dan setiap orang dari kecil tentu pernah mengalami pendidikan. Namun, tidak semua orang mengerti dengan pendidikan. Tidak semua orang mengerti dalam arti pendidikan sebenarnya. Karena itu, untuk memahami pendidikan, kita perlu mempelajari tentang ilmu pendidikan. Pedagogik merupakan ilmu yang membahas tentang pendidikan, yaitu pendidikan anak. Pendidikan sangat dibutuhkan oleh seorang guru, karena guru bukan hanya untuk mengajar, tetapi untuk menyajikan atau menginformasikan pengetahuan di sekolah tempatnya mengajar, melainkan memberikan tugas untuk mengembangkan kepribadian anak didiknya secara terpadu, sehingga ia mampu menghadapi permasalahannya. Menurut Sadullah, tahun 2018 halaman kedua menyatakan bahwa pedagogik adalah ilmu yang mempelajari masalah membimbing anak ke arah tujuan tertentu agar mampu mandiri untuk menyelesaikan masalah dalam hidupnya. Sedangkan menurut Lengefeld dalam buku Saifuddin dan Kurniasi pada tahun 2008 halaman 8, pendidikan dalam arti yang hakiki adalah proses pemberian bimbingan dan bantuan rohani kepada orang yang belum dewasa, dan mendidik adalah tindakan dengan sengaja untuk mencapai tujuan pendidikan. Pendidikan dalam arti khusus hanya dibatasi sebagai usaha orang dewasa dalam membimbing anak yang belum dewasa untuk mencapai kedewasaannya. Setelah anak menjadi dewasa dengan segala cirinya, maka pendidikan dianggap selesai. Pendidikan dalam arti khusus ini menggambarkan upaya pendidikan yang terpusat dalam lingkungan keluarga. Dalam arti yang bertanggung jawab dalam pendidikan anak adalah keluarga. Berdasarkan uraian di atas, bahwa yang menjadi
objek kajian pedagogik adalah pergaulan pendidikan antara orang dewasa dengan anak yang belum dewasa. Konsep pedagogik ini merupakan suatu pendidikan anak yang didapatkan dari seorang guru untuk mengembangkan kepribadian anak didiknya agar dapat melatih dan mengembangkan mental anak didik, juga keterampilan sehingga seorang anak mampu menghadapi permasalahannya. Lanjut, kita akan mencoba membahas tentang pengetahuan pedagogik. Yang pertama, kita akan membahas cara mengajar guru. Keterampilan mengajar menurut Kriya Chuo adalah kegiatan yang koheren oleh guru. Ini diambil dari buku Karami dan Ataran pada tahun 2013. Dengan pengajaran yang spesifik dan prosedur yang dapat digunakan guru di ruang kelasnya. Itu menurut Samson dan Vijayati pada tahun 2013. Menurut Rani tahun 2000 dan menurut Rani tahun 2011. Keterampilan mengajar guru merupakan kompetensi pedagogik guru yang merupakan keterampilan yang harus dikuasai oleh guru, seperti kemampuan atau kecakapan guru dalam membimbing aktivitas belajar. Jadi, keterampilan mengajar adalah tindakan memfasilitasi pembelajaran murid secara langsung atau tidak langsung untuk mencapai tujuan pembelajaran. Dapat disimpulkan bahwa kemampuan yang dilakukan oleh guru dalam membimbing aktivitas belajar baik secara langsung maupun tidak langsung untuk mencapai tujuan pembelajaran. Keterampilan mengajar guru yang digunakan adalah: yang pertama, kejelasan dalam mengajar. Yang kedua, variasi dalam kelas. Yang ketiga, orientasi tugas guru. Yang keempat, ketertiban dalam kelas. Yang kelima, baru keberhasilan siswa. Maksudnya yaitu kejelasan dalam mengajar. Pada saat guru mengajar harus jelas kata-katanya, mudah diterima oleh siswa agar siswa paham dalam memberi. Contohnya dalam pembelajaran bahasa Indonesia, pada materi pidato, guru harus menjelaskan dengan jelas dan menggunakan bahasa yang baku saat membuat pidato ataupun saat menjelaskan pidato. Yang kedua, variasi dalam kelas. Pada saat pembelajaran, guru harus membuat variasi seperti tempat duduk. Seperti tempat duduk itu bisa diubah menjadi sebuah lingkaran atau bisa diubah seperti bentuk huruf U, yang mana variasi ini bagaimana kita bereksperimen, bagaimana kita mengelola supaya tempat duduk itu nyaman buat siswa kita. Yang ketiga, orientasi tugas di sekolah. Setelah guru mengajarkan materi, tentu guru membuat tugas agar siswa lebih paham dengan materi yang sudah diajarkan. Contohnya, di dalam pembelajaran PJOK itu bisa saja siswa disuruh untuk melaksanakan passing bawah sesuai yang sudah dilakukan atau dicontohkan oleh guru atau temannya. Kemudian lanjut, ada keterlibatan dalam kelas. Dalam memberi pelajaran, guru harus melibatkan siswa langsung, baik secara individu maupun secara kelompok, agar siswa bisa berperan aktif dalam pelaksanaan pembelajaran tersebut. Kemudian, untuk mengetahui keberhasilan siswa, guru tentu memberikan
tugas atau latihan-latihan pembelajaran, baik dalam bentuk tulisan maupun dalam bentuk prakteknya. Lanjut, kita akan mencoba membahas tentang memahami model pembelajaran, kemudian cara pendekatan yang harus kita lakukan pada era revolusi 4.0, kemudian cara berpikir guru dan gaya belajar peserta didik pada era 4.0. Yang pertama, kita akan membahas tentang model pembelajaran. Menurut Arendt dalam buku Supiejono tahun 2015 halaman 65, model pembelajaran harus mengacu pada pendekatan yang akan digunakan, termasuk di dalam tujuan-tujuan pembelajaran, tahap-tahap dalam kegiatan pembelajaran, lingkungan pembelajaran, dan pengelolaan kelas. Model pembelajaran dapat didefinisikan sebagai kerangka konseptual yang melukiskan prosedur sistematis dalam mengorganisasikan pengalaman belajar untuk mencapai tujuan pembelajaran. Dapat disimpulkan, model pembelajaran adalah suatu rencana atau pola yang dapat digunakan untuk merancang pembelajaran sebelum pembelajaran dilaksanakan, dan dalam menentukan model pembelajaran yang harus dilaksanakan harus mengacu pada materi yang akan disampaikan sehingga sesuai dengan efisien dan tujuan dan dapat mencapai tujuan pendidikan. Di sini kita akan mencoba membahas beberapa model pembelajaran. Yang pertama yaitu model pembelajaran explicit instruction. Arendt dalam buku Al-Tabani 2014 halaman 93 mengatakan model ini merupakan pembelajaran langsung yaitu salah satu pendekatan mengajar yang direncanakan khusus untuk menunjukkan proses belajar siswa yang berkaitan dengan pengalaman deklaratif dan pengetahuan prosedural yang terstruktur dengan baik yang dapat diajarkan dengan pola kegiatan bertahap selangkah demi selangkah. Yang kedua, model pembelajaran penemuan atau discovery learning atau yang disebut dengan PJBL. Pengertian model pembelajaran penemuan dikemukakan oleh Ustiyah pada tahun 2012 halaman 20 yang berbunyi, proses mental siswa hingga mampu mengasimilasikan suatu konsep atau prinsip. Proses mental tersebut antara lain mengamati, mencerna, mengerti, menggolong-golongkan, membuat dugaan, menjelaskan, mengukur, dan membuat simpulan, dan sebagainya. Pada model pembelajaran ini, siswa diminta lebih aktif sehingga pembelajaran berpusat pada siswa. Lanjut, yang ketiga yaitu pendekatan pembelajaran. Dalam pendekatan pembelajaran ada beberapa model yang dilakukan. Yang pertama ada namanya model saintifik. Melalui pendekatan saintifik, proses pembelajaran neonata dirancang sedemikian rupa agar peserta didik secara aktif mengonstruksi konsep, hukum atau prinsip melalui tahapan-tahapan, mengamati untuk mengidentifikasi atau menemukan masalah, merumuskan masalah, mengajukan atau merumuskan hipotesis, mengumpulkan data dengan berbagai teknik, menganalisa data, menarik kesimpulan, dan mengkomunikasikan konsep. Lanjut,
Ada yang disebut dengan pendekatan konstruktivisme, yaitu salah satu strategi untuk mengatasi permasalahan dalam pembelajaran menulis narasi. Pembelajaran dengan cara yang dan kalau bisa pembelajaran ini menyenangkan. Hal ini dapat dimulai dengan menggali pengalaman siswa, dimulai dari kegiatan sehari-hari siswa, dan ini berjalan alami. Siswa merasa senang tanpa merasa terikat oleh kaidah-kaidah menulis yang dirasa monoton dan membosankan. Hal ini dapat diaktualisasikan melalui pendekatan konstruktivisme. Oke. Lanjut, pendekatan yang dimaksud dengan pendekatan konstruktivisme adalah proses pembelajaran yang berpusat kepada siswa. Siswa dilibatkan secara aktif dan guru sebagai fasilitator dengan mengoptimalkan penggalian pengetahuan yang telah dimiliki siswa dengan menggunakan berbagai metode, alat bantu pembelajaran untuk memunculkan ide-ide, pikiran serta memperdayakan pengungkapan pengetahuan yang telah dimiliki siswa melalui pembimbingan intensif dan optimal yang dibantu dengan berbagai media yang mendukung sesuai dengan kondisi yang diperlukan. Kemudian selanjutnya adalah pendekatan konseptual. Dari pihak guru tampaknya sebagian besar guru masih belum dapat menciptakan suasana yang kondusif dalam pembelajaran. Pendekatan ini digunakan guru dirasakan kurang pas dalam pembelajaran menulis. Guru cenderung memberi contoh dan instruksi, kemudian siswa mengikuti contoh dan instruksi dari guru, yang terkadang contoh itu dapat hanya dari buku paket. Yang dimaksud dengan pendekatan konseptual adalah salah satu aliran filsafat yang mempunyai pandangan bahwa siswa mampu menyerap pembelajaran apabila mereka dapat menangkap makna dalam materi yang mereka terima dalam mengaitkan informasi dengan pengetahuan yang mereka miliki. Kemudian gaya belajar siswa sekarang. Yang pertama itu gaya belajar visual. Adalah salah satu gaya belajar siswa pada dasarnya lebih menekankan bagaimana seorang siswa lebih mudah mempelajari pelajaran yang melalui melihat, memandangi, dan mengamati objek belajarnya. Yang kedua, gaya belajar auditori adalah menyerap dengan mengolah informasi dengan kemampuan mendengar yang baik supaya mencapai prestasi belajar yang baik. Yang ketiga, gaya belajar kinestik, lebih menyukai belajar dengan menerima informasi melalui keterlibatan langsung yang berupa bergerak, menyentuh, dan merasakan, mengalami sendiri. Kemudian kita di sini juga akan membahas tentang didaktik, yaitu metode didaktik berasal dari bahasa Yunani didasken yang berarti mengajar, adalah suatu metode pelajaran yang mengikuti pendekatan ilmiah atau gaya pendidikan yang konsisten untuk berhubungan dengan pikiran peserta didik sendiri. Oke, dapat kita simpulkan bahwa konsep pedagogik merupakan suatu pendidikan anak yang didapatkan dari seorang guru untuk dapat mengembangkan kepribadian anak tersebut agar dapat melatih dan mengembangkan mental anak didik, juga keterampilan sehingga anak mampu menghadapi masalahnya. Kemudian pengetahuan pedagogik yang harus dikuasai guru pada era 4.0, yang pertama bagaimana cara mengajar. Yang kedua, guru harus memahami model pendekatan cara berpikir dengan gaya belajar peserta didik pada era 4.0. Dan metode didaktik adalah suatu metode pembelajaran
yang mengikuti pendekatan ilmiah atau gaya pendidikan yang konsisten untuk berhubungan dengan pikiran peserta didik. Baik, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan pada video kali ini. Salah dan janggal, mohon maaf. Akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.